dalam komposisinya tuh pasti ada kubus-kubus yang dibentuk. Oh iya. Jadi kalau sana ini gambar nih, ini ada kubus, bentuknya kubus. Makanya Ruangannya nama dia Green gitu. Kali ada produserin. Ya. Oh. Ini ada duit penduduk nih untuk rencananya untuk mahal, tapi aku masih belum nikah, belum waktu dekat. Ya udah yuk kita produserin pakai duit ini, semoga balik. semoga balik jadi akhirnya bisa nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama kita di 3 Pagi Sinema. Tentunya di program Basa Basi. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu yang spesial. Iya. Tentunya pembuatan film gitu ya. Perfilman dan juga production house di Banda Aceh. Nah, kita sambut Robby. Selamat datang. Ya. Selamat datang nih Robby. Selamat datang. Kayak kita yang datang. Iya ya. Nah, kita nih kebetulan lagi Iya. ada di studionya IMM. Nah, Rintik Foto Studio ya. Foto Studio. Masih di gedung IMM, IMM. namun beda CV. Ya. Tapi bosnya sama ya. Insya Allah. Oke, ada Robby Novrian. Dari dulu pernah jadi single filmmaker juga di awal-awal pastinya, kemudian membangun karirnya. Pak pejabat sekarang ini kalau mau bikin video nyarinya Robby nih sekarang. Dari Banda Aceh. Mau bikin ucapan selamat lebaran, mau bikin ulang tahun Kota Banda Aceh misalnya, atau lain-lain ya. Dan sampailah sekarang menjadi IMM Production yang sudah mempunyai gedung sendiri. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke ya. Tapi gini nih, biar sobat sinema. Sobat Sinema. Iya, Kita biasa. udah punya panggilan baru buat teman-teman semua di sana. Hai sobat sinema. Kita panggilnya Sobat Sinema. Jadi biar sobat sinema juga tahu sedikit tentang karya-karyanya Om Robby. Boleh pakai Om atau? Boleh. Itu panggilan kita biasanya. Panggilan kita ya. Om Mas. Jadi geli. Ya? Oke, kita nonton dulu beberapa karya-karya yang pernah dibuat segelintir saja ya, menghemat energi dan hemat kuota. Kita nonton dulu bareng-bareng ya. Tahu lu ini. Ada Awi, Ada Awi, ada ya. Gesta. Wistar lain, Wistar main sendiri ya. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman Waduh. pribadi. Produsernya tuh Oh. Kayaknya Nazarnya pasti bukan saya. Oh, ini sempat hit sekali nih pada masanya nih ya. Beberapa tahun yang lalu ya, berapa? Ya, sekitar 2017 mulai launching. 2017 launching dan 3 tahun yang lalu. setelah itu kalau saya pergi kondangan kemana-mana lebih Ya. terus ini kedengarannya. Biar mantan-mantannya ini sedih. Film Mutia. Wah, itu ini yang kita ngobrolin sama Bang Bang Denny Denny ya. kemarin ya. Iya. Iya. Kebetulan terlibat juga di film Mutia dan salah satu masterpiece lah film Mutia ini. Oh. Tapi ini jauh sebelum membaca. Oh iya, Oh, gitu. ya. Ini Iya. buat dia sebelum baca. Nah, jauh sebelum membaca. Ini ada trailernya nih, filmnya belum dipublish tapi trailer udah ada. Katanya kalau mau nonton filmnya ke Toronto, apa? Berlin Film Festival. Iya. Pokoknya gitu lah, belum di launching secara publik. Ada tokoh misterius. Oke. Ini tadi ada yang ditarik di kaki, ada adegan action ya? Ada. Itu musiknya slow. Jadi mungkin malah filmnya thriller. Thriller ya? Horor ya? Hah. Tapi gini kalau mau tahu bocoran sedikit, Harus nonton dulu ya. nonton yang Bang Denny juga bisa. Ada Kita bahas sedikit sama Bang Denny ya, episode sebelumnya, episode 2 ya kalau nggak salah. Habis itu ke wedding. Kalau wedding biasa siapa aja yang syuting? Kalau wedding banyak. Kami kalau tim sama outsourcing itu sekitar 10 orangan kameramen. Itu di sini ya. Pejabat-pejabat, anak-anak pejabat tuh syutingnya begini. Iya ya. Tuh lihat tuh, rame-rame gitu kan. Saya kalau pergi ke undangan wedding teman tuh pasti ada Robby. Teman atau mantan? Iya. Iya, kan lagi.
Udah jadi dapurnya gitu. Oh, dapur. Ya. Karena menikah tidak menunggu skrip rampung. Ya, mahar cukup. Oke, Ilham dan Rara selamat menempuh hidup baru. Tahun berapa ini? Aku nggak ingat. Sekitar 2015 ya. Oh, udah lama. Atau bisa jadi lebih lama lagi ya. karena Pokoknya plotnya selamat juga ya. nggak. Oke, itu dia beberapa film karya videonya. Tapi kita belum tahu peran Robby itu sebagai apa aja. Kalau kita bahas dari pertama, lagu Apache, di situ Robby jadi apa sih? Kalau di lagu Apache itu aku jadi produser secara general ya, bukan musik produser tapi produsernya. Terus Memproduseri lagu produser juga ya. Orbit, pengorbit. Pengorbit, promotor. Iya, iya. Kalau seandainya di video klipnya juga ada jadi beberapa jadi DOP sama director. Ya. Karena waktu itu kru belum rame kayaknya ya. Belum terlalu rame dan Belum berkantor dan sekarang ya. dan masih coba-coba kan. Coba Masih. tes ya. Mana tahu akhirnya tahu. Oke, itu apa sih yang beberapa tuh ya? Itu album pertama sama album kedua. Album pertama, Itu album dua. kedua Nah, masih di. kalau produksinya sekitar 2016 sama satu lagi 2017 produksi. Kalau untuk launchingnya kalau nggak salah 2017 awal sama 2018 awal ya kalau nggak salah. Benar nggak kalau ini project yang diproduseri pertama waktu itu? Benar nggak? Atau sebelumnya pernah produseri project lain? Kalau produserin ini pertama. Ini pertama. Apache pertama. Jadi aku yang sebagai produsernya. Jadi sebenarnya vokalis Apache Nazar itu kan teman-teman bikin film dulu, kreativitas bla bla. Oh iya, Terus- di Mutia ya? Di Mutia. Karena Mutia kan sejauh sebelum itu tuh. Ah iya benar-benar. Jadi pas ketemu sama Nazar, oh lagunya kayaknya prospek nih. Ya udah kita coba produksi dan pas itu aku belum expect jadi produser sih. Masih mikir oh ya udahlah aku sebagai sinematografer atau DOP aku sutradarain lah, aku syutingin lah video klipnya. Nanti kita lihat lah siapa yang bisa jadi produser bla bla. Tapi pas kami bikin satu video klip, terus pas udah pertengahan, udah setengah selesai lagunya, oh ini kayaknya aku jadi pas itu kan aku masih belum kepikiran untuk nikah nih, tapi Belum kepikiran gitu. Apa sih nikah? mahar udah kekumpul, Oke. mahar udah kekumpul. Jadi mahar itu dipakai untuk produserin. Ya. Oh. Ini ada duit keduduk nih Ya. untuk rencananya untuk mahar, tapi aku masih belum nikah dalam waktu dekat. Ya udah yuk kita produserin pakai duit ini, semoga balik. Semoga balik jadi akhirnya bisa nikah. Bisa nikah. Untuk pengorbanan ya. Waduh, Itu mahar untuk produserin. hal yang gila sih bener. Beresiko. Jadi Tapi kayaknya tuh Amoy nonton ini agak-agak merengut tuh. nggak, Makanya ngelamarnya jadi lama. sampai di album kedua kan masih aku yang produserin kan. Itu di album kedua kita namain albumnya, kalau album lama kan Betanic. Itu yang meledaknya. Album kedua, pertama ya, Betanic. album pertama Betanic. Kalau album kedua itu judulnya Utang Jelame. Itu jelame aku. Oh, inspirasinya di situ ya. Sudah saya dari pengalaman pribadi. Album pertama kan jangan panik dulu gitu, jalani aja dulu. Oke. Mana tahu balik. Tapi album kedua ada balik ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah sebenarnya kepikiran itu waktu itu memang apa ya? Memang karena lihat peluang ya. Sebenarnya aku juga basicnya dulu pernah ngedrum, ngeband kayak anak-anak sok asik lainnya lah. Pokoknya Masa kalau SMP, perpisahan SMA, nampil ya, bisa perpisahan nampil ya. Pokoknya nampil ya. Oke. Jadi ya hasrat ngeband masih, tapi ini secara bisnis nih kayaknya prospek nih. Jadi yang menarik di produserin Apache itu butuh effort yang besar kali, karena aku dan teman-teman Apache bawa ke beberapa produser lain. Oh. Terus mereka bilang, oh ini bukan nggak pasarnya sekarang nih, lagunya nggak asik nih, ini pokoknya sekarang kalau seandainya lagu yang ada jeduk terus ada teng pakai piano dikit udah jadi nih kayak artis sebelah. Jadi itu. Oke.
tapi ya ada kita jalanin aja, mana tahu berhasil. Saya waktu lihat Apache di orbit itu sering lihat story Robby kan. Kebetulan kita pernah satu kantor Iya. di Kompas. Jadi Kompas ini apa? Kompas episode pertama ya. Kompas di Aceh ya, bukan Kompas Iya, nasional. awal-awal. Di Robby. awal-awal bangun Kompas. Si Robby mungkin dulu masih produksi film-film dokumenter atau gimana? Aku dulu pas zaman itu IMM juga udah ada pas zaman itu, tapi nggak sepadat sekarang. Nah, tadi ada juga film Mutia. Ya. Nah, di Mutia ini Robby jadi apa nih? Apa aja posisinya di situ? Kalau di Mutia aku Nggak mungkin jadi posisinya Mutia. ya betul. Mungkin jadi Mutia. Jadi kalau di Jadi apa? Mutia aku perannya sebagai produser bareng sama Nazar sama Bang Beni kan. Bang Beni, ya. Nah, karena bertiga produser dan setelah itu ada Kak Ferdes juga termasuk produser juga, tim produser kan. Pak Febres itu yang Mutia. peran Mutianya Mutia. ya sekalian. Terus kalau seandainya secara fungsional, aku kalau di produksi itu sebagai DOP, DOP. Apa itu DOP? kepala departemen Departemen kamera. Oke, dan jadilah film Mutia. Kayak makin penasaran orang-orangnya. Sobat Sinema makin pengen nonton nih film Mutia. Ya tunggu aja ya. Tunggu Pada aja. rilisnya setelah dari Toronto baru sampai Kacin. Dan uniknya juga 2015 syutingnya. 2016. Launchingnya di 2019 ya. Karena kemarin kita launchingnya di Desember kan. Iya, iya. Telat Sedikit udah masuk berapa tahun hari aja gitu, udah 5 tahun. 2020. Udah kayak Piala Dunia dong. Awal-awal adanya IMM ini gimana sih? Jadi IMM, bentar, kalau IMM kita mulainya dari 2011 ya, karena pas aku pertama pindah ke Banda Aceh kuliah. Jadi IMM tuh awalnya Informatics Movie Maker. Jadi movie makernya anak-anak informatika Uncia gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi kampus itu ya. Nah, kampus, dan teman-teman aku aja, yuk kita ini ada yang kameramen, jadi ada foto-foto, ada teman-teman yang minat foto, aku arahin ke kameramen karena waktu itu fokusnya ke video. Video. Sampai kita didanain sama Dikti untuk bikin usaha. Sekitar berapa ya? 8 digit. 8 digit dikasih sama Dikti untuk. Lumayan nih, kalau 3 pagi sinema dapat ya lumayan nih. Bisa Dikti, bikin. mungkin Dikti bisa kali di luar kampus. Di luar kampus dapat ya. Kalau kita startup ini. Jadi ada program mahasiswa wirausaha gitu. Aku nggak ingat tahun berapa, tapi sekitar semester 6 kalau nggak salah. Teman-teman. Tapi sebelumnya kita juga udah mulai komersil. Sebelumnya selain bikin-bikin film, kita juga selain bikin-bikin Film-film pendek gitu. film-film pendek, tapi yang ala kadarnya lah. Alat pinjam-pinjam sana sini gitu masih ini kan. Terus Ala anak kampus ya. ala anak kampus. Tapi udah mulai komersil dari ya, kami juga udah mulai ambil wedding. Terus kebetulan pas itu kami ada ikut pameran-pameran untuk nampakin showreel ke publik. Terus kebetulan pas itu juga udah mulai sama Bank Indonesia udah bermitra sama, ya kalau nggak salah cuman Bank Indonesia Video nih. promosi mereka ya. Profile juga ya. Profile film pendek mereka ada bikin sekitar 5 biji nggak salah selama 3 tahun bermitra pas itu. Itu film advokasi program mereka iya, gitu betul, ya. program-program mereka. Terus mulai sama Dikti lebih serius lagi dari mulai, karena pas sudah mulai sama Dikti kami udah mulai bentuk manajemen, ada yang manajemen sederhana lah. Terus pada akhirnya kami harus bubar karena ada suatu dan lain hal yang nggak bisa diceritain. Ada masalah, terus kita bubar. Akhirnya karena aku yang mendiriin, aku beli saham mereka lagi semua, kan biar jadi single single owner lah. Kalau sebelumnya kan kami punyanya 5 orang yang punya. 5 orang yang punya. Jadi kepemilikannya Robby ambil gitu, balik Robby lagi, akuisisi apa ya bahasanya? Akuisisi lah. Kamu isisi atau akuisisi? Dia isisi. Iya, oke. Oke, terus akhirnya setelah mulai ini dengan satu orang teman yang masih di IMM itu,
Jadi ada satu orang teman lagi yang sama aku, berdua lah kami mulai lagi IMM ini dari dasar. Tapi namanya bukan informatik lagi ya? Ada Kebetulan perubahan nama karena pas itu aku udah kebutuhannya, oh ini aku udah semester hampir selesai ya, seharusnya selesai gitu, tapi karena belum selesai. Kan sebelumnya kan kami pas informatik homemaker kami punya kantor juga. Iya. Ada Oh iya, aslinya lagi. ada. Ada Lebih di besar kampus. daripada ini? Enggak. Oh, di kampus. Cuman satu petak Secret. ukuran 5 kali 5 meter lah. Ini secret ya di Secret. akuisisi. Terus karena udah, oh ini kayaknya udah nggak ini lagi lah. Informatics Movemaker-nya aku balikin ke ke informatikanya untuk ya udah kalau seandainya mau pakai Informatics Movemaker silahkan. Kebetulan ada temen didik ya, temen didik yang mau adik letting yang mau jalanin, ya udah mulai jalan mereka. Dan akhirnya IMM dia berubah nama, transformasi jadi IMM juga. Tambah CV. Apa tuh kepanjangannya? Jadinya Info Media Mandiri. Jadi saya tadi Oh, waktu media ke mandiri. kantor IMM, kan dulu pertama kenal Robby kan itu informatik maker, tahunya gitu ya. Iya, betul. Terus lihat wah, info media apa tadi? Mandiri. Ya yang salah masuk nih. IMM mana ini? Ternyata banyak IMM di Banda Aceh ya. Oke. Bisa-bisa jual geprek namanya IMM. Oke. Tapi sebelumnya aku mulai bisnis creativity foto video itu sebenarnya mulai dari SMP. Oh ya. Ya, di Padang. Iya. Oh, Nah, dulu gimana caranya? dulu pas Udah punya kamera sendiri dulu belum? Udah, ada. Udah ya? Pas aku dari taman SD masuk SMP dikasih pilihan sama orang tua, mau beli motor atau beli PC plus kamera. Gitu ya. Menarik juga orang tuanya. Tapi kalau zaman saya pengen motor. Nah, tapi ya uniknya itu aku nggak mau motor, aku pengen punya PC lah. Waktu itu aku masih punya PC Pentium 3. Oke. Pentium 3, jadi aku mulai bisnis pas itu. Mulai bisnis jual pulsa di rumah, terus ketik. Kan zaman itu sekitar tahun berapa ya? 2005. Isi-isi lagu di handphone ya. Betul. MP3. Berapa gitu ya, bayar berapa, isi berapa lagu. Karena saya dulu pernah gitu juga. Oh ya. Kayaknya saya yang enggak bau-bau bisnis. Biasanya kalau Kurang bisnis. kalau di SMA ya, SMP atau SMA gitu ya. Punya komputer pasti kita paling tenar tuh. Iya, Jadi kalau betul, teman-teman tuh nyariin, sama Robby aja isi lagu. Daripada ke counter kan bayarnya lebih mahal gitu. Terus setelah itu aku sekitar kelas 1 SMP aku udah mulai buka bisnisnya ya dengan ala kadarnya. Terus sekitar kelas 2 SMP aku udah mulai kredit handycam untuk mulai video dan magang di beberapa TV lah. Ada teman ayah gitu kan. Magang di Metro TV sama TVRI gitu. Oh, udah Udah lama gitu. sejak muda sudah bersentuhan dengan dunia produksi video dan broadcast juga. Iya. Makanya mungkin pas lihat peluang di sini tuh cepat, casnya tuh cepat lihat peluangnya tuh. Peluang bisnisnya bagus nih. Oh, udah pernah. Terus sekitar kelas 3 SMP aku udah buka studio juga di sana. Studio foto, Studio video. foto, video, cetak. Walaupun cuman satu petak aja, jadi kebetulan rumah nenek aku letaknya strategis nih. Ada kedai kayak itu yang dulu nenek moyang yang jualan-jualan. Ya udah sekarang nenek moyang karena udah meninggal, Akuisisi. pakai Kira-kira masih ada ya? Semua diakuisisi. Masih ada ya? Apanya? Sampai sekarang. Studionya sekarang masih ada tapi udah dipakai untuk yang lain, Oh, iya. untuk tempat jualan mie. Oke. Tinggal dia kan juga namanya. Kebetulan waktu itu karena daerah aku Bayer, jadi bikinnya Bayer Foto Studio karena satu-satunya waktu itu. Oh iya. Dan di kecamatan itu pas kelas 1 SMP masih satu-satunya yang sistem digital lah, kameranya udah digital, yang lain masih pakai klise. Nah mau pindah ke Banda Aceh, gimana nasib studio di sana? Close. Close. Nah, karena kebetulan
1 tahun sebelum aku masuk kuliah itu orang tua aku usahanya bangkrut dan pindah ke Aceh Selatan. Semua. gitu. Satu kampung dong kita. Iya betul satu kampung. Tapi kan Aceh Selatan itu luas juga ya. Jadi kami nggak ketemu. Ketemunya di sini. Jadi Rata-rata gitu. tapi pas orang tua pindah ke sana aku nggak pindah karena lagi kelas 3 SMA kan. Iya, iya. Jadi nanggung untuk pindah. Jadi aku sama adik bertahan di sana dengan studio masih buka, terus UN bla bla selesai aku Baru kuliah. rencananya kuliah nggak ke sini, maunya ke UI lah. Tapi karena waktu itu kebetulan kan masih Uncia masih akreditasinya C. Jadi Oke. aku cuman kasih pilihan, jadi sebelumnya ada beberapa ujian masuk kuliah sebelumnya, aku cuma pilih UI aja. Tuh UI gagal. Tuh ambil pas ini UI, ya udahlah Uncia lah satu. Nggak ini masa ya akreditasi A nggak dapat, C nggak dapat. Iya. Akhirnya Karena kalau nggak ada kesempatan lagi ya, Ya, kesempatan betul, terakhir betul, ya. betul, Oke. betul. Bagi Foto Studio rest in peace ya akhirnya. Dan lahirlah IMP. Productions. Ceng. Kita mau sound effect apa ini? Karena ini ya, karena si Robby juga selain produser juga DOP ya. Ya. DOP sendiri itu gimana sih? Karena kan kebanyakan nih di sosial media nih dikit-dikit teman-teman bikinnya sinematik, hashtag sinematik ya. Sebenarnya apa sih sinematografi itu apa gitu? Iya, versi Itu versinya versi Robby. Sebenarnya sinematografi itu kan Black Bar. no. Oh bukan ya? Bukan. Oke, ini pakai Black Bar jadi Sebenarnya kan kalau saya Enggak ya. sinema kan berarti bioskop kan. Iya. betul. Bioskop sebenarnya nggak ada black bar di bioskop. Iya. Iya. Ya nggak ada black bar. Memang segitu dia. gitu kan. Masih gitu ukurannya ya. Karena TV kita agak ketat, kita kasih black bar. Aspek rasionya. Jadi kalau seandainya sinematografi menurut aku ya apa ya, suatu bidang keilmuan mungkin ya untuk menciptakan seni pertunjukan tapi dalam bentuk film. Iya. Grafi menggambar pertunjukan dalam bentuk film. Berarti di dalam videografi itu ada seninya. Ada seninya. Seni dan ilmunya. Betul. Ya, karena kan kebanyakan nih teman-teman, apalagi di Instagram ya, dikit-dikit kalau udah gradingnya tuh kayak film, hashtag sinematografi. Ya. Directed by. Kalau udah ada black bar-nya itu sinematografi lagi. Sebenarnya kan kita harus kasih paham nih sama teman-teman sobat sinema nih, sinematografi itu seninya. Iya, bukan Black Bar-nya. Bukan black bar-nya, tapi ada ilmu di balik itu untuk rekam cahaya untuk jadi videonya. Iya. Jadi dia bercerita ya. Ya, betul. Siapa tuh favoritnya si Robby kalau dalam keilmuan apa? Sinematografi. Sinematografi. Jadi sinematografer favorit. Siapa? Favorito. Nah, aku kalau seandainya sinematografer, director lah ya. Atau Sutradara, filmmaker favorit. Aku kalau seandainya jangan favorit, sebut nama kami ya, kami iya, betul, biar enggak sebut apa. orang lain aja. Iya, kita biar orang lain aja yang sebut ya. jadi Nama kalau orang lain saya lah, untuk pilih. filmmaker favorit itu Wes Anderson. Wes Anderson. Anderson Barat. Ya, itu kalau seandainya pernah nonton itu ini film The Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Oh, iya. Hotel, Oke. terus The Life Aquatic, terus ada beberapa lagi. Lebih cerah-cerah ya. Jadi dia punya karakteristik. Karakteristik itu dari mulai movement kamera yang dia movement objek itu dia harus ke depan atau ke samping gitu, nggak ada diagonal Pergerakan objek di dalam frame betul, ya. betul. Terus kalau pergerakan kamera itu dia sering pakai zoom langsung zoom betul. Iya. Habis itu sering saya lihat kalau video dia kayak lebih simetris ya, sering simetris. Dia itu komposisinya simetris semua, kiri kanan ya pasti letakin objek di tengah, pas persis di tengah. Sering-seringnya aktornya di tengah. Iya betul. Terus warnanya juga pop up, warna pop up kayak pink, Kayak gini, kuning, pastel gitu ya? Kayak gini pastel. malah ya?
Dan Jangan memang ini betul-betul terinspirasi dari Betul. East ini kurang Wes Anderson. West. Ini kurang Wes Anderson nih. Kurang malah ya. Kurang Wes Kalau dia Anderson. lebih pop up lagi ya. Wah, masih lebih pop up. Terus satu lagi kalau seandainya ini aku Stanley Kubrick. Stanley Kubrick dia Stanley Kubrick Ah. yang film Space Odyssey. ya, penggambaran sinematografinya juga unik. Dia di dalam komposisinya tuh pasti ada kubus-kubus yang dibentuk. Oh iya. Jadi kalau sana ini gambar nih, ini ada kubus, bentuknya kubus. Makanya Ruangannya nama dia Kubrick gitu. Kali ada memang Stanley Kubrick ya. memang kayak menegaskan itu ya, menegaskan namanya ya, siapa yang bikin. Kalau misalnya dari dalam negeri ada nggak ya? Mungkin. Kalau nggak ada, kita Dalam buka. negeri, dalam negeri aku suka. Kali ini aku suka sama Joko Anwar. Joko Joko Anwar. Anwar. Tapi sebenarnya Joko Anwar juga ada banyak beberapa teman-teman di belakangnya yang membackup, Iya. makanya gambarnya bagus. Jadi kayak Kayak aku lupa Lumisu Pasolang kalau salah DP-nya, direktur fotografinya. Belum kenalan ya. Belum. Itu Nanti kenal. mereka detail dari mulai praproduksi. Jadi paper to screen-nya betul-betul ini Match gambarnya ke screen dia cari sampai dapat gitu. Semirip mungkin. Ya, Berarti storyboard tuh bisa mungkin itulah Ya, yang gambar betul, finalnya betul, ya. betul. Eksekusi sinematografinya aku suka. Terus warnanya, color dia dari mulai sebelum syuting itu udah color palette-nya udah lengkap, udah ditentuin. Yang kalau Dences lah Robby. Iya. Iya, jadi kalau Robby nggak mungkin dia beli sendiri ya. Oke, tantangan jadi untuk menjadi seorang produser artinya dari one man band menjadi kayak lebih naik pangkat gitu, memproduseri sesuatu, tantangannya gimana sih, Bi? Kalau produserin ya, maksudnya yang Kayak yang iyalah in this project case lebih yang serius itu ya. ya, in this case Apache dan kayak Mutia atau itulah jadi sebagai produser ya. Kalau seandainya untuk produser tantangannya keuangan aja sih. Uangnya maksudnya Keuangan bisa nyari duit jadi di mana gitu cari ya? duit di mana atau duit sendiri keluarin, nah kayak gitu. Kalau seandainya untuk band ya tantangannya kita gambling sih sebenarnya. Gambling dan bukan nggak ada ini juga, Tapi bukan kan cuma gambling gambling dengan kosong kayak visi. itu aja. Iya. Nah, gambling dengan Visi. ini tekniknya kayak mana nih biar laku. Ya. Jualan. Teknik jualannya kayak mana nih buat laku. Intinya dari karya yang bagus pasti dengan teknik pemasaran. Aku percayanya itu. Jadi Iya. pas garap Apache itu kami nggak mau setengah-setengah secara video klip kan. Sebenarnya kan kalau seandainya mau menghemat produksi kan ya aku tinggal syuting aja Iya. 10 lagu itu dalam satu hari bisa Iya. kok. Tinggal suruh Tinggal berdiri terus nyanyi, nyanyi udah taruh di dapat, 3 kamera jadi ya. Gitu. Tapi karena basicnya aku filmmaker, terus Nazar juga filmmaker, jadi kami pengen kayaknya bikin video klip yang agak serius lah, jangan Bercerita kayak, ya. yang kayak biasanya gitu, Yang yang punya ada isi makna gitu. sinematograf apa sih? Ya betul. Yang sinematis. Apalagi di Aceh gitu. Ya, Aceh kan betul. nggak ada yang kayak. Kayak gitu sih. Mungkin kalau di gebrakan. ya kalau disuruh pilih nih ya, posisi favorit dalam filmmaking itu sendiri mau jadi apa nih Robby nih kalau Terlepas dari favorit? tanggung jawab di IMM ini gitu Iya. ya. Kalau seandainya di posisi produksi yang favorit itu aku sebagai direktur fotografi DOP. DOP. Atau seenggaknya jadi kameramen lah. Gitu. Sebenarnya kan kalau seandainya DOP sama kameramen beda, tapi Iya. ya kalau nggak DOP ya udah kameramen. Oke, Robby. Kasihlah tips ataupun trik yang mungkin bisa diambil oleh teman-teman pemula yang pengen jadi sinematografer kah atau mungkin malah sekaligus menjadi produser. Tentunya buat teman-teman sobat sinema nih ya. Ala Ya. Robby. Ala Robby. Ala Robby. Apa berdasarkan pengalaman apa nih? Kalau tips and trick jadi sinematografer yang penting kita berbuat dulu ya, bikin dulu sebanyak-banyaknya, nanti kita bakalan dapatin tuh jati diri kita. Jadi jangan terlalu kita harus punya visi misi bla bla, bikin aja dulu. Iya. Oh, ada Nanti aja ya? setelah bikin nanti kalian bakalan berpikir sendiri, oh aku mau bawa kemana nih, ilmu aku, karya aku mau dibawa kemana nih. Setelah itu baru kayak aku misalnya kebetulan ya ada
shoot DOP-in atau shoot jadi sutradara di video klip. Nah, aku kebetulan ada duit, ya udahlah jadi produser kayak. Itu sebenarnya setelah jadi kameramen rupanya aku pengen jadi produser biar lihat prospek bisnisnya sih. Kalau dalam lihat prospeknya tuh ada triknya sih nggak? Dalam kacamata seorang. Kalau seandainya bisnis kan, apanya yang dilihat gitu? kalau bisnis sebenarnya kita mampu lihat pasar, kayak mana kita lihat pasarnya, kayak mana ada pasar nggak, kayak mana nggak ada. Terus kita mampu memahami kelebihan kita kayak mana, apa kelebihan kita, Mau sampai mana? apa Sampai kapan nih? sampai mana kemampuan kita gitu. Kemampuan kita. Terus kita juga harus mampu analisis lawan. Iya. Lawan di pasar itu kita pasti punya kompetitor. Kita harus lihat, oh kompetitor kita siapa nih, berapa lama dia udah main, kayak gimana dia mainnya. Dan satu lagi, berteman sama semua orang, walaupun itu kompetitor. Iya. Kompetitor itu bukan yang bikin rezeki kita kurang, karena rezeki udah diatur semua. Lebih ya deh. Adem dengan Kira-kira apa nih, Yo? Oke, dan harapan nih dari Robby. Film. Kalau saya untuk IMM sendiri ya berharapnya bisa upgrade ya. Dengan yang sekarang kayak gini mungkin nanti punya tower. Kayak Tony Stark. Jadi punya Ada depan mendarat helikopternya ya. kalau di atas sudah ada juga. Oh, udah ada. Helikopternya aja yang belum ya. Helikopternya nyusul. Jadi bisa upgrade mungkin dari kapasitas produksi, kapasitas mungkin yang kalau sekarang masih mainnya daerah mungkin bisa buka di luar daerah gitu. Di luar Aceh gitu kan. Terus kalau sekarang masih terbatas video mungkin aku pengen lebih. Sebenarnya kita udah mulai sih yang foto, kita udah bikin tuh rintik foto studio untuk memperluas jaringan kita. IMM Film School gitu. Oh itu udah dicanangkan, tenang. Oke. Tapi itu perlu effort yang lebih besar kan, maksudnya aku juga harus lagi riset tentang kalau kita buka kan itu siapa sih yang bakalan ikut, berapa sih mereka harus keluarin duit, kayak mana kelanjutannya setelah dari sini mereka dapat job dari mana sih, kan harus mikir itu sampai. Jadi dalam tahap riset dengan beberapa teman di PH lain juga, karena nggak bisa kalau saya bikin lembaga pendidikan mungkin nggak bisa sendiri kan. Jadi udah mulai berpikir ke arah sana, kita lihat aja, semoga secepatnya. Kita doakan saja. Dan kita doakan IMM berkembang cukup besar sehingga IMM Film School ini bagian dari CSR-nya. Jadi gratis. Pendidikan filmnya orang-orang dapat gratis. Iya kan? Tapi ada ini loh. Jadi teman-teman kemarin kami pernah bikin portal film session kan. Itu gratis. Orang Aceh kayaknya nggak suka yang gratis. Iya. Karena yang gratis gak ada yang pergi. Gak ada ikatan. Jadi gratis, pergilah. Kalau nggak ada kerjaan, kalau ada kerjaan nggak pergilah. Padahal kalau bayar 5.000 tapi teringat ingat harus pergi nih. Kalau nggak pergi rugi. Aku udah keluarin duit 5.000. Itu. Ya itu juga. Jadi sobat teman-teman juga udah analisis kita mau bikin lembaga pendidikan yang gratis atau yang enggak nih. Karena kalau seandainya di lembaga pendidikan kan kita bukan cari cuan di sana. Iya. Aku mungkin kalau saya bikin lembaga pendidikan ya IMM-nya juga upscale gitu. Jadi ada teman-teman yang terlalu bagus nih, ini kita ambil, kita manfaatin untuk jadi orang yang bermanfaat. Bukan kita eksploitasi ya, bukan. Jadi kita Rasanya manfaatin untuk jadi orang yang bermanfaat. Harapan untuk para filmmaker Aceh atau para penggiat hashtag sinematik. Mungkin kita nih ya. mungkin ya berbuat aja dulu, bikin film sebanyak-banyaknya, bikin karya video sebanyak-banyaknya, apapun itu yang berhubungan sama sinematografi. Dan nanti kalian bakalan dapatin jati diri kalian sendiri, dapat kalau bisa sinematografi ini bisa jadi ladang rezeki lah buat kalian, buat keluarga kalian. Amin. Itu. Ini 3 Pagi Sinema juga
bentar lagi kayaknya kita harus giat bikin film. Harus lebih Siap. sering ya. Nah, tentunya Siap. nanti dibantu sama Siap Bang untuk Robi. diundang. Ya kan, IMM Studio siap membantu. Siap. Ya, kali ini juga kan kita juga di IMM Studio udah dikasih izin pakai Rintik Studio. Ya. Makasih banyak Robi Siap, sudah datang. siap. Makasih banyak, makasih banyak Kok udah datang? Kita yang datang nih. Oh iya. Salah lagi ya. Terima kasih banyak Robi Siap, sudah siap. biarkan Terima kami kasih. datang. Oh mungkin buat teman-teman yang juga nanti ada pertanyaan seputar filmmaker atau filmmaking bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, like dan share ke teman-teman. IMM ada YouTube-nya ya? Oh, ada Ada. YouTube-nya. IMM ada YouTube IMM Production sama IMM Entertainment. Nah, Oh. jangan lupa ya follow di bawah. Iya. Kalau IG juga ada IG IMM Production sama Rintik Photo Studio. Ada IG Robin Ada IMM Novrian. Entertainment juga. Ada IG Robin Novrian juga. Itu yang banyak orang nggak tahu. Kalau itu di atas ya. Oh, iya. Mungkin itu aja kali ya di apa? Di basa-basi kali ini Ya. episode 5. Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir Lahir dan batin batin. dari 3 Pagi Sinema dan IMM IMM Production juga. Semoga Lebaran kali ini walaupun ada namanya corona yang menghalangi interaksi tapi tetap berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.